Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafian Santoso dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan HKN Overinde. Saya akan membuat video tugas UAS Ilmu Negara yang diempu oleh Bu Desinta. Saya akan mengambil topik yang kedua, yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia. Pertama-tama, kekuasaan. Menurut buku Ilmu Pemerintahan karya Prof. Dr. Haji Inu Kencana Syafri, MSI, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Secara filsafat, kekuasaan meliputi ruang, waktu, barang, dan manusia, tetapi pada goibnya, kekuasaan itu ditunjukkan pada diri sendiri, pada diri manusia, terutama kekuasaan dalam pemerintahan negara. Nah, di ilmu negara sendiri atau ilmu pemerintahan biasanya ada pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain. Contohnya yaitu Amerika Serikat, dan lembaga ini berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan. Nah, ini pembagian kekuasaan yang akan kita bahas. Pembagian kekuasaan itu berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi di dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Jadi di dalam lembaga itu ada koordinasi dan kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Lah, sekarang ada sebutan Tripraja. Tripraja adalah kekuasaan yang berada di tangan tiga kelompok, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu, bernama eksekutif yang menjalankan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, dan yudikatif yang melakukan peradilan undang-undang. Hanya saja kemudian John Locke mengatakan bahwa yudikatif selalu terpengaruhi oleh eksekutif, sebagaimana keberadaan Mahkamah Agung terhadap Menteri Kehakiman di zaman Orde Baru. Maka yang perlu dijaga adalah tidak lepasnya daerah menjadi negara bagian yang berdiri sendiri, bahkan melawan kepada pemerintahan pusat. Untuk itu, lembaga kekuasaan federatif sama dengan keberadaan lembaga otonomi daerah. Nah, pembagian kekuasaan adalah suatu konsep pengelolaan pemerintah. Pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan upaya mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu orang atau lembaga tertentu. Jadi agar tidak super empower kayak yang presiden pada masa-masa yang lalu. Karena jika terjadi pemusatan kekuasaan, maka pemerintahan bisa saja berjalan secara absolut dan otoriter atau secara abuse of power. Adanya pembagian kekuasaan dengan tetap ada koordinasi antar bagian, maka terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Mekanisme pemegang kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang 1945 Amandemen keempat. Penerapan pembagian kekuasaan terdiri dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Undang-Undang 1945, kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan negara Indonesia dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pembagian kekuasaan di pusat berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat, namun
itu pembagian kekuasaan pada pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadi amandemen terhadap undang-undang. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 jenis kekuasaan. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif atau konstitusi, yaitu di Indonesia dengan sebutan MPR, kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dimiliki oleh MPR. Hal ini diatur pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 45 yang menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja lembaga kenegaraan. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena konstitusi harus bersifat yang lebih stabil dari produk hukum lainnya. Adanya konstitusi dapat membawa perubahan bagi sistem penyelenggaraan negara. Bisa juga negara demokrasi kayak Indonesia berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan konstitusi itu sendiri. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu di Indonesia dengan sebutan presiden. Kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini tertuang pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif atau DPR. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 45 yang menyatakan undang-undang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak hanya menyusun dan membuat undang-undang, tapi juga menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Di Indonesia dikenal dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberikan anggota komisi yudisial. Nah, yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan atau mempertahankan undang-undang. Pada kekuasaan ini sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif BPK. Kekuasaan ini yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan oleh BPK yang bebas dan mandiri. Yang keenam yaitu kekuasaan moneter atau Bank Indonesia. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini tertuang pada pasal 23D ayat 22D Undang-Undang 45. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, DPR dan DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan langsung atas pemerintah provinsi, gubernur atau wali kota gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintahan kabupaten atau kota, bupati atau wakil bupati atau wakili kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota.
Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal sesuai pasal 28 pasal 18 Undang-Undang 45. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi atau kerjasama, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi yang diterapkan asas desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang 45, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.